Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohimatus Solehah, NIM 1803211100063. Saya dari kelas Ekonomi Produksi Pertanian B. Pada kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari jurnal yang sudah direview yang berjudul Efisiensi Teknis dalam Produksi Tomat di Antara Petani Kecil di Kabupaten Kirinyaga, Kenya. Penulis dari jurnal ini yaitu Thomas M. Bogo M. Wangi, Samuel Njiri N. Dirangu, dan Hezron N. Isabok pada tahun 2020 dengan nama Jurnal Penelitian Pertanian Afrika, volume jurnal 16 dan nomornya 5, halaman 667 sampai 677. Jumlah studi tentang efisiensi teknis telah dilakukan di negara berkembang. Namun, studi tentang efisiensi teknis petani tomat di Kabupaten Kirinyaga masih terbatas. Di Kenya, meskipun ada upaya untuk meningkatkan produksi tomat dengan memperkenalkan teknologi modern seperti rumah kaca, produktivitasnya menurun dari 22,4 ton pada tahun 2011 menjadi 17,9 ton pada tahun 2015 dan 16,9 ton pada tahun 2016. Penyimpangan tetap terjadi pada tahun 2018 dengan hasil rata-rata 12 ton per hektar terhadap potensi hasil 30,7 ton per hektar. Ini di bawah rata-rata 35 ton per hektar di Mesir dan 120 ton per hektar di Prancis. Industri tomat di Kenya akan meningkat mengingat upaya pemerintah untuk mewujudkan agenda 4 besar yang menargetkan untuk mencapai ketahanan pangan dengan meningkatkan produktivitas di kalangan petani kecil. Meskipun pentingnya peningkatan produktivitas, literatur tentang efisiensi teknis aspek kunci dalam meningkatkan produksi pertanian masih sedikit. Selain itu, sangat sedikit penelitian yang memprofilkan dan membandingkan efisiensi teknis produksi tomat antara lahan terbuka dan sistem produksi rumah kaca di Kenya, khususnya di Kabupaten Kirinyaga. Hal ini terjadi meskipun Kabupaten Kirinyaga memimpin dalam produksi tomat di Kenya. Selain itu, komponen pendeskripsian petani tomat berdasarkan sistem produksi dan penentuan efisiensi teknisnya masih terbatas. Oleh karena itu, perlu diteliti penyebab inefisiensi teknis dan rendahnya produktivitas petani tomat rakyat di Kenya. Tujuan dilakukan penelitian ini yaitu untuk menilai produktivitas tomat dan menentukan karakteristik yang mempengaruhi efisiensi teknis di kalangan petani kecil di Kabupaten Kirinyaga dengan menggunakan pendekatan fungsi produksi stokastik Cobb-Douglas. Metode dari penelitian ini yaitu data dikumpulkan dengan memberikan kuesioner terstruktur kepada sampel 384 responden yang dipilih secara acak dari 6 bangsal menggunakan prosedur bertingkat dan probabilitas proporsional dengan ukuran sampling. Studi ini mengadopsi desain survei cross-seksional dan data primer tentang hasil tomat, sistem produksi, penggunaan input, dan demografi petani dikumpulkan. Fungsi produksi stokastik Cobb-Douglas digunakan untuk memperkirakan produksi perbatasan dan tingkat efisiensi menggunakan kemungkinan maksimum. Regresi berganda Tobit digunakan untuk mengetahui karakteristik usaha tani dan petani yang mempengaruhi efisiensi teknis. Ada beberapa persamaan yang digunakan di dalam metode penelitian ini. Yang pertama yaitu N0 sama dengan Z2PQ per D2, yang dimana N adalah ukuran sampel yang diinginkan, Z adalah normal standar nilai sebesar 1,96, P adalah proporsi rumah tangga yang memproduksi tomat dalam skala kecil di Kabupaten Kirinyaga, Q sama dengan 1 min P, dan D adalah tingkat presisi atau tingkat signifikasi yang diinginkan sebesar 5%. Persamaan yang kedua yaitu K sama dengan P per M dikali 306, yang dimana K sama dengan jumlah petani yang akan diwawancarai di setiap kelurahan, P sama dengan jumlah petani tomat rakyat di setiap kampung terpilih, dan M jumlah petani tomat rakyat di kampung terpilih. Persamaan yang ketiga yaitu YI sama dengan F kali XI dibagi beta dikali XP dikali FI min UI, yang dimana XI adalah vektor besaran input yang digunakan oleh petani, YI adalah output tomat dari lini petani, beta adalah vektor parameter yang akan diestimasi, VI adalah istilah kesalahan
khusus yang timbul dari kesalahan pengukuran dalam penggunaan input dan hasil. UI adalah non-negatif, variabel acak dengan distribusi setengah normal. Persamaan yang keempat yaitu menghitung nilai TE, yang dimana TE adalah efisiensi teknis petani individu. Persamaan yang keenam yaitu menghitung nilai len Y, yang dimana X1 adalah jumlah benih, X2 adalah tenaga kerja yang digunakan, X3 adalah pestisida, X4 adalah kuantitas pupuk, dan X5 luas lahan. Untuk persamaan yang keenam yaitu menghitung nilai UI, yang dimana UI merupakan skor efisiensi teknis, X1 umur, X2 jenis kelamin, X3 ukuran rumah tangga, X4 keanggotaan kelompok tani, X5 pengalaman dalam produksi tomat, X6 pendidikan, X7 jenis sistem produksi, X8 kepemilikan tanah, X9 jenis benih, X10 pendapatan dari luar pertanian, X11 pendapatan pertanian, X12 luas tanah di bawah tomat, X13 jumlah pupuk, X14 akses ke layanan penyuluhan, X15 jarak ke pasar, X16 akses ke informasi pasar, dan X17 adalah nilai kredit. Berikut merupakan hasil dan pembahasannya. Pada tabel 1 merupakan analisis deskriptif. Berikut merupakan hasil dan pembahasan dari penelitian ini. Pada tabel 1 merupakan tabel analisis deskriptif karakteristik kontinu, yang dimana pada tabel 1 ini rata-rata usia responden adalah 37,3 tahun untuk sampel dan berkisar antara 25 hingga 75 tahun. Hasilnya juga mengungkapkan rata-rata 36,36 dan 39,64 tahun untuk petani lapangan terbuka dan rumah kaca. Perbedaan usia antara petani di dua sistem produksi berbeda pada tingkat 1%, yang menyiratkan bahwa petani rumah kaca secara signifikan lebih lanjut dalam usia daripada petani lapangan terbuka. Ini menunjukkan bahwa seiring bertambahnya usia petani tomat, mereka lebih mudah menerima teknologi produksi modern. Selain itu, responden membagi rata-rata kredit sebesar 29,930 untuk produksi tomat dengan 9,998 untuk lahan terbuka dan 108,121 untuk petani rumah kaca. Ketersediaan kredit menunjukkan bahwa petani diberdayakan untuk mendapatkan input yang lebih baik secara tepat waktu dan mengadopsi teknologi modern. Perbedaan nilai kredit yang digunakan dalam produksi tomat antara kedua sistem produksi tersebut berbeda nyata sebesar 1%. Proporsi besar yang digunakan oleh petani rumah kaca diinformasikan oleh tingginya biaya investasi awal yang diperlukan dalam sistem ini saat membangun struktur. Rata-rata ukuran rumah tangga adalah 5,14 anggota untuk sampel, 5,16 anggota untuk lahan terbuka, dan 5,08 anggota untuk petani rumah kaca. Namun tidak ada perbedaan statistik dalam ukuran rumah tangga antara kedua sistem produksi tomat. Selain itu, responden mencatat pengalaman rata-rata 9,6 tahun dan dalam bertani tomat. Rata-rata lama tanam tomat sistem lahan terbuka adalah 10,55 tahun dan 3,26 tahun untuk petani rumah kaca, dan perbedaannya signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa petani lahan terbuka secara signifikan lebih berpengalaman sehingga memiliki lebih banyak pengetahuan dan pemahaman tentang produksi tomat daripada petani rumah kaca. Mengenai tahun yang dihabiskan saat bersekolah oleh kepala rumah tangga, petani kecil lapangan terbuka memiliki rata-rata 8,74 tahun pendidikan dibandingkan dengan petani rumah kaca, yaitu selama 14,49 tahun.
Berikut tabel 2 menjelaskan tentang statistik deskriptif pada variabel kategoris, yang dimana tabel 2 memberikan perbandingan faktor kategoris responden dalam sampel. Luas rumah tangga, sistem produksi, jenis benih, pupuk, penyuluhan, dan informasi pasar berpengaruh nyata dan positif terhadap efisiensi teknis. Sedangkan luas lahan berpengaruh nyata dan berbanding terbalik dengan efisiensi teknis. Hasil mengungkapkan kemungkinan untuk meningkatkan efisiensi teknis dalam produksi tomat menggunakan benih yang bersertifikat dan tingkat pupuk yang direkomendasikan. Berikutnya yaitu tabel 3 menghitung estimasi kemungkinan maksimum dari fungsi produksi stokastik, yang dimana pada tabel 3 nilai parameter gamma menunjukkan bahwa 68,76% penyimpangan produksi tomat diakibatkan oleh inefisiensi teknis. Kuadrat sigma sebesar 2,097 yang signifikan pada taraf 1%. Ini menunjukkan kesesuaian yang sempurna dengan model batas stokastik Cobb-Douglas. Nilai LR sebesar 15,1389 signifikan pada tingkat 1% dan lebih besar dari nilai kritis chi-square, yang dimana nilainya sebesar 11,070% dengan 5 derajat kebebasan. Hal ini menunjukkan bahwa bentuk fungsi produksi Cobb-Douglas sesuai untuk data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa luas tanam tomat, jumlah pupuk yang diberikan, dan jumlah benih yang digunakan sangat penting dalam menentukan produksi tomat di daerah penelitian. Kuantitas benih memiliki koefisien negatif dan signifikan pada tingkat 5%, menunjukkan bahwa peningkatan 1% dalam kuantitas benih akan menurunkan produksi tomat sebesar 0,1089. Hal ini wajar karena penggunaan benih lokal yang tidak bersertifikat oleh sebagian besar responden yang mengandung tingkat pengotor yang tinggi yang mengurangi potensi perkecambahan. Hal ini mengurangi populasi tanaman per unit lahan yang menyebabkan hasil yang rendah. Pada tabel 4 yaitu menghitung distribusi frekuensi efisiensi teknis, yang dimana hasilnya efisiensi teknis rata-rata untuk sampel adalah 39,55%. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat peluang untuk meningkatkan efisiensi teknis lebih dari 60% jika semua pembatasan yang membuat petani tomat kecil di Kabupaten Kirinyaga tidak efisien diperbaiki. Hal ini menunjukkan bahwa petani rumah kaca memiliki nilai efisiensi teknis yang lebih tinggi dibandingkan dengan petani lahan terbuka. Selain itu, efisiensi teknis berkisar antara 3,63% hingga 94,62%. Kisaran yang luas menunjukkan bahwa sebagian besar petani kecil memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara tidak efisien. Mayoritas 80,4% petani lahan terbuka memiliki tingkat efisiensi di bawah 50% dengan nilai sebesar 12,8%. Petani rumah kaca di bawah level ini. Hasilnya juga mencatat bahwa 66,7% petani tomat skala kecil memiliki skor efisiensi di bawah 0,5. Hal ini menunjukkan bahwa dengan meningkatkan efisiensi teknis sebesar 66,7%, petani sampel dapat meningkatkan produksi tomat lebih dari 50% dengan mayoritas petani lapangan terbuka. Untuk tabel yang kelima yaitu menghitung perbandingan efisiensi teknis ANOVA satu arah, yang dimana hasilnya variasi yang diamati dalam efisiensi teknis antara petani di lapangan terbuka dan sistem produksi tomat rumah kaca secara statistik berbeda pada tingkat 1%. Hal ini menegaskan bahwa di antara petani tomat kecil di Kabupaten Kirinyaga, sistem produksi rumah kaca secara signifikan lebih efisien secara teknis daripada sistem lahan terbuka seperti yang ditunjukkan pada tabel tersebut. Penjelasan yang masuk akal bahwa petani yang menggunakan rumah kaca mengadopsi benih bersertifikat dan secara signifikan lebih terdidik sehingga dipahami peran teknologi modern dalam produksinya. Pada tabel 6 menghitung hasil regresi Tobit pada faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi teknis, yang dimana hasilnya tabel 6 menunjukkan hasil analisis regresi berganda Tobit. Adanya inefisiensi ditentukan dengan menggunakan low
log likelihood yang memberikan nilai sebesar 88,22% yang signifikan pada taraf 1%. Regresi Tobit menunjukkan rasio kemungkinan LR dari 250,27. Nilai kritis chi-square 27,857 pada taraf signifikan 5% dengan 17 derajat kebebasan lebih kecil dari LR. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi Tobit sudah sesuai dalam menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi teknis di wilayah penelitian. Ukuran rumah tangga memiliki koefisien signifikan pada tingkat 1% dan berpengaruh positif terhadap efisiensi teknis. Ini berarti bahwa dengan bertambahnya ukuran rumah tangga, efisiensi teknis di antara petani tomat kecil di wilayah penelitian tersebut meningkat. Hal ini menyiratkan bahwa petani dengan rumah tangga besar lebih efisien secara teknis dibandingkan dengan petani rumah tangga yang kecil. Penjelasan yang masuk akal adalah bahwa rumah tangga besar berusaha untuk memenuhi subsistem mereka sehingga berusaha untuk mencapai output yang lebih tinggi. Selanjutnya, karena produksi tomat padat karya, rumah tangga besar mampu menyediakan tenaga kerja yang diperlukan untuk melaksanakan keputusan pertanian. Penjelasan selanjutnya yaitu sistem rumah kaca memungkinkan budidaya yang berkepanjangan sehingga meningkatkan produksi tomat. Selanjutnya, kondisi iklim yang merugikan sebagian besar dikendalikan di rumah kaca yang mengarah pada peningkatan hasil. Selain itu, petani rumah kaca menggunakan benih bersertifikat dalam produksinya dengan mayoritas petani dan dalam sistem ini melakukan pertanian tunggal. Sehingga waktu dan sumber daya yang memadai dialokasikan dengan nutrisi yang berkurang. Kompetisi jenis benih yang digunakan dalam produksi signifikan pada 5% dan berhubungan positif dengan efisiensi teknis. Hal ini menunjukkan bahwa dengan menggunakan benih yang bersertifikat, efisiensi teknis di kalangan petani tomat rakyat akan meningkat. Dari hasil dan pembahasan yang telah diuraikan tadi, dapat disimpulkan bahwasanya petani tidak efisien dengan rata-rata efisiensi teknis sebesar 39,55%. Dengan petani rumah kaca lebih efisien secara teknis dibandingkan dengan petani lapangan terbuka. Distribusi skor efisiensi berkisar antara 0,0363 hingga 0,9462 dengan mayoritas rumah tangga di bawah 50% dan 15,6% di atas 75% tingkat efisiensi. Hal ini menunjukkan kisaran yang luas dalam skor efisiensi teknis dan peluang untuk meningkatkan efisiensi teknis lebih dari 60% jika semua batasan yang membuat petani tomat tidak efisien diperbaiki. Kelebihan dan kelemahan jurnal. Kelebihan dari jurnal ini yaitu yang pertama, hasil analisis dibandingkan dengan hasil analisis dari penelitian terdahulu. Yang kedua, jurnal dibahas secara rinci per poin dan mudah dimengerti. Yang ketiga, kelengkapan jurnal terdapat semua seperti volume, tahun terbit, nomor dan nama jurnal, dan lain-lainnya. Untuk kelemahan dari jurnal tersebut yaitu yang pertama, pada bagian abstrak terdapat pengulangan kalimat. Yang kedua, para penulis belum menyatakan adanya konflik kepentingan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.